Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Karis dengan NIM A11 2020 12412. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat selama masa studi independen saya, yaitu aplikasi Diabetes Care. Ini adalah halaman splash screen-nya, lalu terdapat onboarding, yaitu versi perkenalan singkat. Setelah onboarding, maka kita akan ke halaman login. Saat ingin masuk ke dalam ini, jika belum punya akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan. Lalu setelah terdaftar, kita bisa mengisikan password dan username dan masuk. Nah, ketika sudah masuk, kita akan diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan di sini, yaitu form untuk ini, yang nanti agar bisa disesuaikan homepage-nya sesuai dengan formulir yang kita isi. Ketika sudah diisi, maka akan muncul ke halaman utama, yaitu halaman homepage-nya. Di sini kami punya beberapa fitur, yaitu bulletin board, order makanan, konsultasi, customer service, diary mon, dan diskusi, serta layanan belanja. Kita bisa melihat menu makanannya apa aja sih yang ada di sini, terlihat di sini. Ini adalah contoh dari menu makanannya. Untuk fitur yang pertama yaitu bulletin board, yaitu berisi tentang artikel-artikel seputar kesehatan dan diabetes. Jika ingin membaca satu artikelnya, kita bisa mengklik artikel dan akan terlihat, ya, bisa kita langsung baca. Yang kedua adalah order makanan. Sudah terlihat di sini ada pilihan beberapa paket, lalu ada ini contoh menu makanannya, ada reviewnya juga. Jika kita klik bisa kita lihat ini rincian deskripsinya. Untuk langkah pertama kita harus memilih paket, lalu kita harus memilih durasi berlangganan. Kalau dilanjutkan dengan klik order sekarang. Lalu kita mengisikan pantangan jika memang ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Kita memilih tanggal mulai berlangganan dan memasukkan alamat. Selanjutnya akan terlihat rincian pembayarannya itu seperti apa. Jika mempunyai kode promo, kita bisa masukkan di sini. Kita bisa masukkan, nanti akan terdiskon. Lalu setelah itu kita bisa memilih metode pembayaran apa aja sih. Pada di sini saya akan mencontohkan GoPay. Lalu bayar. Nah, saat ini akan terlihat menu detail pesanan, yaitu estimasi pengirimannya, ordernya, alamat, order detail, dan total tagihan. Ini ya, seperti ini. Yang di atas ini adalah status dari kondisi pesanan. Sekarang karena belum terbayarkan, maka akan ditulis menunggu pembayaran. Lalu ketika dikirim, ini kan statusnya akan berubah. Nah, dan kalau makanan sampai juga akan berubah lagi statusnya. Jika memang butuh struk, maka kita bisa juga mengklik di unduh struk ini. Dan nanti jika mengklik unduh struk, akan ada struk yang berbentuk PDF. Selanjutnya ada fitur konsultasi, di mana kita pertama harus memilih topiknya terlebih dahulu, topik konsultasi. Lalu kita memilih dokter, lalu konsultasi akan berjalan.
Dan ini adalah contoh dari skema konsultasinya. Ya, seperti konsultasi biasa, namun ini dilaksanakan secara online. Kami juga ada fitur customer service di sini, yaitu di mana kalau pengguna ingin menyampaikan kritik atau saran, ya bisa disampaikan di customer service di sini. Lalu ada fitur Diary Mons, itu adalah fitur rekap gula darah menggunakan aplikasi Diabetes Care ini secara mobile. Di sini terlihat bahwa statistik gula darahnya itu selama mingguan itu, contohnya ini gula darah tinggi, paling tinggi itu berapa, paling rendahnya berapa. Di sini juga terlihat angka status dari kadar gula saat ini, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan ini juga terlihat riwayatnya, riwayat terakhir kali menginputkan gula darah. Di sini ada keterangan status, keterangan gula darahnya normal, dan itu dilakukan setelah makan. Nah, kami juga ada alarm di sini agar pengguna bisa ingat lah, kalau ada lupa, ada notifikasi nanti alarm bahwa sudah saatnya untuk rekap gula darah. Ya, ada hari, ada jamnya juga, bisa kita simpan. Untuk gula ada tambahkan data gula darahnya. Di sini ada GDP atau GDS. GDP itu adalah gula darah puasa, yaitu jika teman-teman udah menginputkan mau merekap gula darah, kalau gula darah puasa itu bisa diinputkan setelah melakukan puasa selama 10 jam, minimal 10 jam. Itu itu termasuk gula darah puasa. Sedangkan kalau GDS ini adalah gula darah sewaktu, di sini ada keterangannya. Itu teman-teman bisa memeriksa gula darah tanpa perlu berpuasa, gitu ya. Ini akan waktu, tanggal, dan jam ini akan menyesuaikan otomatis ya. Lalu di sini bisa kita edit kadar gula darah kita itu berapa, 75 atau 80 atau 90 sesuai dengan hasil tes gula darahnya. Di sini ada keterangan bahwa rendahnya itu berapa, normalnya itu berapa, prediabetes itu berapa, dan diabetes itu berapa. Ini patokan standarnya. Lalu pada bawahnya ini dimasukkan keterangan. Jadi ini dilakukan kegiatan sebelum dituliskan pada keterangan, dituliskan kegiatan sebelum merekam gula darah itu ngapain. Lalu kita bisa klik simpan dan akan tersimpan di riwayat. Lalu juga ada diskusi di sini, yaitu ini fiturnya mirip seperti Facebook, itu di mana user pengguna bisa membuat satu status, lalu pengguna lain bisa saling berinteraksi, bisa memberikan komen, like, share, reply. Ya, forum diskusi lah. Lalu kami juga ada layanan all shop juga, di mana di sini para user ini bisa membeli lah, bisa membeli kebutuhan kesehatannya melalui aplikasi Diabetes Care. Ini contoh prototyping awalnya, itu di sini ada obat, ada camilan, ada alat, suplemen juga ya. Ya, mungkin itu saja prototipe dari Diabetes Care. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.